ini kan juga ada gini loh, ada beberapa komen-komen dari, saya nggak tahu itu investor atau netizen atau apa istilahnya gitu ya, karena saya nggak kenal juga, tapi kan komentarnya di beberapa brand ambassador saya yang lain, seperti misalnya contoh brand ambassador kecantikan yang udah kontrak dengan saya, ini kan brand besar gitu. Pada saat mereka promo pasang foto saya itu di komen gitu. Nah artinya di situ kan udah merugikan saya, sampai saya dipanggil oleh ownernya sendiri, minta saya menjelaskan. Untungnya saya bisa menjelaskan dan saya bawa bukti, dan akhirnya oh ya sudah, katanya memang ini kamu sebagai korban gitu ya. Tetapi kan itu kan juga merugikan saya gitu, karena dia komen lagi di beberapa brand yang lainnya. Terus di hari Minggu yang sama saya tuh ada mau kontrak brand ambassador besar juga. Waktu itu saya pernah cerita ya Bang ya, gitu yang saya mau kontrak itu. Tapi mungkin karena ada berita ini mereka jadi mempertimbangkan gitu. Nah itu kan juga merugikan saya ya. Kerugian nama adalah kerugian imaterial namanya. Ada dua jenis kerugian. Kerugian pertama material, fisik, ya, uang, benda, harta. Kerugian kedua adalah imaterial, suatu keadaan yang berpotensi rugi, baik nama baik, kredibilitas, harga diri, terus kemudian potensi keuntungan ke depan, potensi bisnis karena rusaknya nama baik. Tuh, kerugian imaterial itu bisa dinilai dengan sejumlah uang, tapi susah. Selaku kuasa hukum dari Menjel, tentunya kami di tingkat pertama kami mempercayai apa yang disampaikan oleh Mbak Angel, apalagi disertai dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh Mbak Angel, termasuk saksi-saksi, kemudian bukti-bukti yang ada, sehingga kami bisa meyakini bahwasanya apa yang disampaikan adalah natural, artinya benar ya, terjadi. Tinggal kita akan melihat sejauh mana proses ini bergulir di penyelidikan. Kalau ditanya tadi apa pertanyaannya, saya lupa. Ada rasa kekhawatiran kalau ada rasa khawatir, oh nggak ada khawatirnya kalau saya. Kalau dalam berperkara kami selaku pengacara nggak ada khawatirnya. Biasanya perkara benar atau salah pun kami nggak khawatir, karena kami melakukan upaya menerangkan keadaan hukum gitu, jadi nggak ada khawatir. Apalagi benar ya Bang, benar. Semuanya kan beda. Khawatir itu kalau ditinggal pacar tuh kita khawatir ya. Tapi ini enggak, jadi kita kalau berpengacara ya nggak ada khawatirnya. Yang penting fakta-fakta adalah jelas, bukti-bukti adalah jelas, saksi adalah jelas, sehingga kita bisa menganalisa dengan baik, dan mudah-mudahan mewakili Mbak Angel menjawab baik sebagai pribadi Mbak Angel maupun sebagai kuasa hukumnya. Bahwasanya kami tidak ada sedikit pun rasa khawatir, baik ada intervensi atau tidak, karena dua-duanya tidak bermakna. Yang bermakna adalah hukumnya, pembuktian, saksi, dan hukumnya. Jadi kita percaya hukum negara kita baik, jadi ya kita nggak khawatir. Tapi kalau ada intervensi kita bilang, Mbok ya jangan ada intervensi, karena ini hukum, bukan sesuatu yang bisa diintervensi. Hukum itu sebenarnya nggak bisa diintervensi, dia akan berjalan sesuai dengan jalannya. Kebenaran itu kan berjalan mendapatkan kebenarannya berikutnya. Nggak tahu lah saya ceritanya apa ya, tapi hukum akan mencari kebenarannya sendiri. Jadi intervensi kadang-kadang tidak bermakna. Selama masa kami jadi pengacara juga nggak pernah itu ada intervensi dari manapun juga. Selalu hukum yang berjalan. Jadi kami selalu patuh dengan koridor hukum. Gitu. Jadi nggak ada khawatir intervensi, nggak ada. Ya apalagi kan ini kan ini loh, ini kan juga tantangan ya, gitulah. Tantangan aparat kita sebagai di Indonesia ini gitu kan, bisa menyelesaikan dengan baik. Ini kan sebuah tantangan juga buat lambang kepolisian gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang aparat seorang polisi terus langsung kasus ini bisa diintervensi gitu kan. Nah ini kan juga biar terbuka semuanya, dan ini juga kan sebuah tantangan gitu loh. Ya. Masa orang salah dibela gitu kan. Ya. Jadi selain tantangan, ini juga masih dugaan. Ya. Dugaan kita, dugaannya adalah apakah benar yang disampaikan sebagai istri oknum aparat, apakah memang benar apa tidak, kan belum terbukti. Biar dibuktikan nanti. Kalau memang terbukti adalah oknum aparat, dia adalah istri oknum aparat, dia sudah menyalahgunakan haknya sebagai istri oknum aparat. Tidak boleh begitu, istri oknum aparat, karena negara, semua institusi punya martabat dan punya kode etik dan punya tata krama, baik istri aparat ataupun aparat berikutnya.
tata krama untuk bertindak. Ya, kalau dia melakukan ini, oh karena kami istri aparat, kami bisa begini-begini, ini sudah namanya penyalahgunaan haknya sebagai istri aparat. Nah ini persoalan hukum sendiri, ya sifatnya internal di institusinya. Tapi ini adalah persoalan administratif, bisa pidana juga. Jadi kalau dia bohong bang, Nah kalau bohong, ini lebih gila lagi. Artinya dia memakai nama aparat. Ini yang mempermalukan, yang dianggap sebagai menistakan institusi. iya. Nah ini dia. Jadi ada dua persoalan. Juga. Baik dia bohong maupun benar, dua-duanya adalah salah. Karena kita nggak boleh. Saya aja nggak berani itu ngaku-ngaku sebagai suami dari aparat. Uang kita nggak punya. Memang istrinya pernah apa? Oh bukan aparat. Gitu kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Ya, Tapi kayaknya siap nggak sih dikonfrontir Ya, dikonfrontir. sama gitu nantinya suatu usaha dibutuhkan oleh pihak ini. Saya orang yang paling siap dong, karena kan kita orang yang memang mau tahu nih gitu loh maksudnya apa, mereka nggak bayar saya, terus project ini kalian merugikan orang lain, itu harus ada pertanggung jawabnya gitu kan. Nah saya di sini kan nggak ini ya, maksudnya nggak mau ini akan terus berkepanjangan, nggak tahu karena kan gini, orang beli angel token pasti kan di situ mungkin ada fans saya, masyarakat yang tahu oh punya angel segala macam gitu kan. Nah saya tuh sebenarnya yang paling penting adalah saya nggak mau merugikan orang banyak, apalagi itu orang-orang yang mencintai saya, yang percaya dengan saya gitu ya. Nah saya itu yang paling terpenting gitu. Kalau memang bisa diketemukan, dikonfrontirkan, oh saya alhamdulillah gitu. Biar di depan kepolisian ya tahu gitu kan, ini biar ada titik terangnya gitu. Kalau yang salah ya memang harus salah ya, bertanggung jawab gitu dan menyelesaikan dengan baik.